Saudaraku sekalian yang saya muliakan, saya mau cerita. Cerita ini saya tuliskan di buku saya yang pertama, Bidadari Bumi yang pertama. Nah, Bidadari Bumi udah ada 2 buku. Satu waktu, salah satu dari Ramadan saya di Kota Tarim, saya ingat hari itu saya datang berziarah kepada seorang perempuan solehah. Saya ceritakan kepadamu perempuan yang hidup di masa-masa sekarang, tahun 2000-an, bahkan saya memandang wajah-wajah mereka. Satu hari kami di pondok pesantren dibawa berziarah ke makam waliullah namanya Syekh Abu Bakar bin Salim di kota Inat, sekitar jarak kurang lebih hampir 1 jam dari Kota Tarim, gak sampai ya, 40-an menit dari Kota Tarim tempat saya belajar. Dan juga berziarah pada seorang perempuan solehah, maksudnya datang berkunjung, namanya Hubabah Khadijah. Beliau adalah keturunan dari Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Itu teman-teman, ulama-ulama kalau datang ke Hadramaut pasti juga datang ke kota Syekh Abu Bakar bin Salim. Dan di masa hidupnya Hubabah Khadijah, ulama-ulama dari manapun, bukan hanya yang perempuan tentu saja, tapi juga ulama laki-laki dari berbagai macam negara manapun, mereka akan datang untuk menjumpai perempuan solehah ini, minta doa, untuk minta nasihat. Kurang mulia apa coba? Kurang keren apa coba? Hari itu kami seperti itu, mau datang berziarah pada beliau. Subhanallah, kami udah berjaga-jaga nungguin bisnya datang. Begitu bisnya datang, saya malah sebelum bisnya datang beberapa menit, saya malah mau kamar mandi gitu. Akhirnya saya pergi kamar mandi, bisnya datang, semuanya keangkut nih, kecuali saya sama satu teman saya. Tahu teman saya itu karena ngeliat, wah sudah 5 belum datang nih, mana nih sudah 5? Yaudah deh saya tungguin aja gitu. Jadi akhirnya bisnya berangkat mau berziarah kepada beliau ini dan ke makam Syekh Abu Bakar bin Salim, saya ketinggalan. Saya telepon nyarter taksi. Akhirnya saya berduaan sama teman saya nih, kami pun berangkat ke sana. Dan subhanallah, karena memang taksi, mobil kecil sedan gitu ya, dibandingin sama bis, kan jalannya cepetan kita ya. Saya nyampe duluan. Jadilah kami nih berdua duduk di hadapan Hubabah Khadijah, dan saat itu belum berbincang sama beliau karena udah ada tamu-tamu dari sebuah kampung yang sedang datang kepada beliau untuk berkunjung gitu. Sedang menemui tamu, tapi kami ada di situ di pojokan gitu ya, ngantri lah gitu. Kayak ibu-ibu kalau misalnya mau ketemu sama ulama kan kadang ngantri tuh kan, habisnya dia baru yang lain gitu. Saya pun mendengarkan perbincangan antara Hubabah Khadijah sama orang-orang itu. Hubabah Khadijah nanya gitu, jadi di kalian datang dari mana? Misalnya gitu ya, ada beberapa orang bilang kami dari Surolangun, Hubabah, misal pastinya bukan dari situ ya kan. Kata Hubabah gini, oh dari Surolangun, saya punya tuh temen dari Surolangun, ada namanya Latifah misal, atau jangan deh, ada tuh namanya Zainab, sebutin binti siapa, sebutin marganya gitu. Kalian kenal Hubabah, gimana kabarnya tuh? Mereka nunduk gitu, terus bilang, maaf Hubabah, beliau sudah meninggal dunia. Itu dia jawabnya tuh sambil bilang, maaf Hubabah, beliau sudah meninggal dunia. Hubabahnya begitu dengar, oh meninggal, ya Allah senengnya. Saya di pojokan kaget. Baru itu saya tahu ada orang, ketika disebutkan bahwa orang tersebut sudah meninggal dunia, memandangnya dengan penuh rasa iri. Baru itu seumur hidup saya tahu ada orang bisa memandang kematian sebagai sebuah pesta indah. Kayak gini loh, kayak yang si ibu itu berangkat haji loh, wah senengnya. Ini kabarnya bukan tentang berangkat haji, bukan adek-adek misalnya, kamu tahu nggak kabarnya si fulanah itu, teman kita waktu zaman SD. Terus dia bilang, dia udah kawin loh, tau gak? Ya ampun, suaminya tuh mana cakep, mana kaya, ih senengnya. Kan gitu. Saudaraku sekalian saya muliakan, ini tentang kematian. Saya masih kayak yang, saya salah denger gak sih? Ketika beliau nanya lagi, kalau yang itu, ada tuh temennya Zainab juga tuh, namanya Fatimah misal gitu ya, gimana tuh kabarnya?
Fatimah binti Fulan al-Fulani gitu sebutin. Terus mereka juga nunduk lagi, mereka bilang dia juga sudah meninggal Hubabah. Wah, senangnya luar biasa, merindukan kematian. Teman-teman saya sekalian, saya ingat hari itu ada salah satu teman saya datang ke Babah Khadijah dengan bawa air gitu. Babah, doakan, saya sedang sakit sariawan sepenuh mulut. Dia itu salah satu ustazah. Dia bilang, doakan saya Babah, ini sariawan sepenuh mulut saya. Saya jadinya sakit kalau nelan, sakit kalau makan, dan bikin saya jadi nggak gampang bicara Babah, padahal saya harus ngajar. Babah pegang gelas tersebut, pegang botol tersebut, botol air itu untuk didoakan. Akan tetapi beliau ngomong begini nih, ma'agal sabrik ya hadi. Nah, kamu kok dikit banget sih sabarnya. Dikasih sakit sama Allah tuh artinya Allah lagi sayang sama kamu. Kamu tahu nggak? Saya tuh kalau lama nggak dikasih sakit, saya malah justru tanya sama Allah, ya Allah, apakah Engkau lupa kepada hamba-Mu Khadijah? Sakit itu adalah sebuah karunia, adalah pertanda Allah cinta pada kita. Allah rupanya ingin menghapuskan dosa-dosamu, nak. Allah rupanya sedang ingin menaikkan derajatmu, nak. Yang sabar, yang sabar. Hamba-hamba bahagia. Ibu kebayang, ada orang di atas muka bumi ini dikasih sakit aja segitu senengnya, dengar kabar tentang kematian segitu senengnya. Kira-kira bisa dibuat sedihnya dari apa coba? Menurutmu hamba yang seperti ini bisa dibuat menangis sedihnya karena apa? Dia akan menjadi orang-orang la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tak pernah dibuat khawatir, tak pernah dibuat sedih atas hal apapun di atas muka bumi ini. Merekalah hamba-hamba Allah yang paling bahagia hidupnya. Mereka inilah yang paling saya iri, yang paling saya Halimah Alidrus iri dari kehidupan mereka. Saya ingin menjadi salah satu dari mereka yang tiap hembusan nafasnya mengingat Allah, yang dalam tiap menit-menit hari-harinya menghadirkan Allah, yang tidak pernah lupa kepada Allah Tuhannya, yang menganggap urusan dunia meski dianggap besar oleh siapapun adalah sesuatu hal yang kecil dalam pandangan Allah, yang tak pernah menganggap besar urusan selain Allah, yang tak pernah berharap cinta dari manusia sebab ia telah penuh cinta dari Allah Tuhannya. Merekalah orang yang saya ingin menjadi salah satunya, meskipun tentu jalan perjalanan ini masih jauh sekali untuk ditempuh. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, balik pada Hubabah Khadijah, saya jumpa sama beliau beberapa hari kemudian, datang bulan suci Ramadan. Di awal Jumat dari bulan suci Ramadan tersebut, Hubabah Khadijah meninggal dunia. Itu rasa-rasanya kayak kehilangan ibu kita. Rasa-rasanya kayak kehilangan perempuan, sosok panutan yang bisa kita adukan berbagai macam hal, yang bisa kita mintai nasihat apapun. Kehilangan jalan, salah satu tali yang dapat menyampaikan kita kepada Allah. Seluruh negeri berduka cita. Sampai ucapannya itu udah bukan lagi Hubabah meninggal dunia, innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Gak gitu ucapannya, yang sabar ya, Hubabah meninggal. Gitu. Seluruh negeri berduka cita dan menganggap bahwa itu adalah duka mereka semuanya karena kehilangan Hubabah. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, saya pun salah satu di antara yang bertakziah, diizinkan untuk takziah. Gak banyak, tapi saya salah satunya karena saya adalah salah satu guru ustazah di Daruz Zahra. Kami berziarah. Kemudian dari perempuan yang khidmah sama beliau, saya mendengarkan cerita ini.
katanya perempuan yang khidmah sama beliau. Jadi beliau itu tinggal sebatang kara. Saya nggak pasti apakah beliau pernah menikah apa enggak, tapi yang pasti teman-teman, Hubabah Khadijah tuh tinggal sebenarnya sendirian. Asalnya dari zaman kecil, dari zaman muda gitu ya. Beliau kemudian ada satu perempuan yang beliau izinkan untuk khidmah sama beliau, melayani beliau. Sampai beliau menikahkan perempuan ini dan ditinggalkan di rumah bawah sama beliau. Jadi rumah mereka kan tinggi-tinggi tuh. Nah itu beliau tinggalkan perempuan ini di rumah bawah beliau. Sampai perempuan ini punya anak dan khidmah sama beliau. Beliau itu sebenarnya nggak apa-apa tinggal sendirian. Beliau hanya tidak mau sholat sendirian. Beliau selalu sayang kalau sholatnya sendirian, sebab orang kalau sholat sendirian pahalanya 1, sementara kalau orang sholat berjamaah 27 kali lipat. Jadilah perempuan ini menemani Hubabah Khadijah untuk mengerjakan sholat berjamaah. Perempuan ini cerita, dia bilang, saya tadi malam gak paham kalau maksudnya Hubabah tuh mau meninggal waktu maghrib. Ketika saya menemani beliau sholat maghrib berjamaah, beliau buka dengan kurma, kemudian beliau minum air putih seperti biasanya. Kemudian kami mengerjakan sholat maghrib berjamaah. Selepas sholat maghrib dan selesai zikir-zikirannya, beliau bilang sama saya, "Nak, nanti kalau datang isya cepet naik ke sini ya. Kita mau sholat isyanya lebih awal. Sekarang kita mau kerjakan semuanya, tarawih dan lain sebagainya lebih awal malam hari ini, karena saya mau pergi kondangan. Saya mau pergi ke undangan pesta gitu. Bahasa Arabnya yang biasa dipakai baruh lazimah, kata beliau. Saya mau berangkat uzumah, berangkat pesta gitu." Dia aneh, tapi dia adalah murid dari Hubabah Khadijah. Murid tuh kalau dikasih tahu apa-apa sami'na atau. Jadi habis dia selesai, dia turun, dia siapkan buka puasa untuk suami dan anak-anaknya, dia rapikan semuanya. Dia cerita sama suaminya, "Hubabah kok aneh banget ya. Katanya nanti kalau adzan suruh cepet-cepet naik adzan isya, karena katanya Hubabah beliau mau kerjain semuanya malam ini lebih awal. Katanya beliau mau pergi ke undangan gitu." Undangan apa ya? Mana ada orang ngawinin di bulan puasa kayak begini gitu. Mana ada orang bikin pesta di bulan puasa kayak begini gitu kan. Sehingga sekalian saya muliakan. Jadi akhirnya katanya Hubabah, katanya suaminya, "Udahlah ikut aja apa kata Hubabah." Habis selesai makan, belum cuci-cuci piring, adzan isya udah berkumandang. Kata suaminya, "Dah cepetan sana, udah nanti biar semuanya nih saya cucikan, saya yang beres-beres, saya yang rapi-rapikan, kamu gak usah khawatir. Udah semua urusan anak-anak, urusan saya semuanya biar saya kerjain sendiri semuanya. Kamu cepetan naik, ikutin apa katanya Hubabah." Dia pun naik, dia bilang, "Saya ketika naik saya dapetin Hubabah gak ada. Ternyata beliau di kamar mandi. Beliau keluar pakai baju baru yang beliau siapkan buat hari raya." Mereka tuh biasanya memang beli baju baru atau bikin baju baru tuh udah disiapin dari sebelum puasa biar gak gangguin puasa. Mereka kerjain pakai baju baru karena mengerjakan sunnah. Sunnahnya kan memang kalau hari raya pakai baju baru. Jadi dia bilang dipakainya baju baru itu, dan beliau keluar tuh dalam keadaan wangi, habis keramasan, habis wangi-wangian, pakai sabun wangi, semuanya gitu. Dia bilang abis itu beliau juga pakai minyak wangi gitu kan, wangi banget. Ini Hubabah beneran mau pergi pesta, dandan, pakai bedak, pakai lipstik, itu serius, kayak bener-bener mau pergi pesta gitu. Pesta kemana ya? Dia bilang saya aneh karena bulan puasa nggak ada orang bikin pesta, dan lebih aneh lagi karena Hubabah selama ini tidak pernah hadir ke pesta siapapun. Orang kalau kepengen dapat berkahnya Hubabah, bukannya Hubabah yang dihadirkan ke pesta, akan tetapi pengantennya yang dibawa ke rumah Hubabah untuk mendapatkan doa. Itu dari mulianya orang tuh. Itu kalau udah mulia kayak begitu tuh, ibarat air tuh sumur. Sumur mana yang dibawa-bawa? Malah justru yang ada semua orang yang mendatangi sumur, kan begitu? Kalau udah mulianya, udah besar kayak begitu tuh kayak sumur teman-teman. Yang masih bisa pergi kemana-mana nih, kayak ibu lihat yang di hadapan ibu nih, masih bisa pergi kemana-mana. Ini mah ukurannya bukan sumur bu, masih baru ketel. Ya bu ya, doakan mudah-mudahan saya sehat terus, jadi masih bisa berkunjung kemana-mana insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman saudara sekalian yang saya muliakan, maka dia bilang abisnya Hubabah itu, saya heran gitu, ini kawinannya siapa nih yang Hubabahnya mau datang?
acara pestanya siapa yang Hubabah mau datang. Tapi saya mau nanya, saya bilang, Hubabah sebenarnya pestanya siapa sih? Hubabah ngasih isyarat kepada saya untuk diem gitu, karena beliau mau sholat sunnah wudhu. Hubabah tuh kalau habis selesai wudhu, beliau sholat sunnah wudhu, gak mau bicara sama siapapun. Dia bilang, Hubabah kemudian sholat sunnah 2 rakaat. Habis selesai sholat sunnah 2 rakaat, saya tanya lagi Hubabah, ayolah kita cepet sholat isya ya, takut gak keburu nih. Beliau sholat isya, habis selesai sholat isya, sholat ba'diyah isya, sholat tasbih 4 rakaat, panjang tuh. Dia bilang kami pun sholat 4 rakaat, habis selesai berjamaah gitu ya, habis selesai itu sholat tarawih 20 rakaat. Dia bilang habis selesai sholat tarawih, beliau kemudian mengajak saya sholat witir 11 rakaat. Panjang sekali itu sholatnya. Dia bilang Hubabah kemudian sholat witir 11 rakaat. Ini yang saya aneh, karena biasanya Hubabah tuh kalau sholat witir hanya 8 rakaat, yang 3 dia kerjakan sebelum subuh. Tapi yang kali ini 11-11-nya semuanya dikerjakan sama Hubabah malam hari itu sesudah tarawih 20 rakaat. Habis selesai sholat panjang itu, saya kembali bertanya, Hubabah, kenapa sih Hubabah kerjakan semuanya malam hari ini? Gak nunggu sebelum subuh besok gitu. Hubabah bilang, nak, yuk kita hatamin Al-Quran. Malam hari ini saya sudah hatam Quran. Itu padahal Ramadannya baru 3 hari gitu. Udah selesai tuh baca Quran 30 juz. Beliau kemudian baca dari wadduha sampai ke bawah. Kemudian beliau baca doa-doa hataman Al-Quran. Dan sebenarnya ibu-ibu saya sekalian, orang tuh kalau hatamin Al-Quran diistighfarkan oleh 70.000 malaikatnya Allah. Kamu hatamin Al-Quran di waktu malam, diistighfarkan 70.000 malaikat Allah sampai subuh. Kalau kamu bacanya di waktu siang, diistighfarkan oleh 70.000 malaikat sampai diistighfari oleh 70.000 malaikat sampai datang waktu maghrib. Nah ini beliau hatamin Al-Quran malam hari itu bersama dengan si perempuan ini ya. Dan bayangkan seperti apa tuh keadaan beliau saat itu. Diistighfarin 70.000 malaikat, dipandang dengan kasih sayang oleh puluhan ribu malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Habis selesai itu beliau baru tuh berdiri sambil senyum-senyum. Beliau bilang, sekarang saya mau berangkat. Perempuan ini nanya gitu, Hubabah, sebenarnya Hubabah mau berangkat kemana sih? Beliau sambil senyum-senyum masuk kamar. Dia bilang, saya pun melongok ke jendela. Jendelanya itu kan di atas tuh, seperti yang tadi saya sampaikan. Rumah bawahnya itu kan rumahnya si perempuan ini sama suami dan anak-anaknya gitu kan. Dia ngelongok ke jendela gitu, barangkali ada mobil yang udah jemput atau apa gitu kan. Barangkali tadi Hubabah terima telepon gitu. Ternyata gak ada. Dia bilang ketika gak ada, saya pun ikutin Hubabah menuju kamarnya gitu. Hubabah mau berangkat kemana? Hubabah malah menuju ke tempat tidurnya. Beliau berbaring di atas tempat tidur. Saya kemudian deketin beliau. Saya bilang, Hubabah sebenarnya mau pergi kemana? Senyum, seneng banget gitu. Hubabah, sebenarnya Hubabah ini siapa yang ngundang? Hubabah baru jawab. Beliau bilang, nak, saya sudah diundang oleh Allah. Saat itulah saya baru paham bahwa maksud Hubabah dari tadi, beliau akan segera meninggal dunia. Saat itulah saya gemetar. Saya segera pegang tangan Hubabah. Kemudian saya bilang, Hubabah jangan pergi. Hubabah jangan pergi. Kalau Hubabah pergi, saya sama siapa? Hubabah jangan pergi. Hubabah sembari tersenyum berkata, nah, sudah sangat merindukannya. Saya sudah sangat menginginkannya. Menginginkan pertemuan dengan Allah yang selama ini tak pernah hilang dari hatinya, selama ini tak pernah pergi dari hidupnya. Selama ini dia menyebut namanya, mengingatnya setiap waktu. Hubabah salah satu kekasih Allah, salah satu waliyah min auliyaillah, salah satu wali dari wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-teman saudara sekalian, ngeliat betapa sangat enaknya kematian Hubabah, perempuan ini sampai berkata,
Kalau gitu ajak saya Hubabah, sekalian saya juga mau ikut pergi bersama denganmu. Kayaknya kan kalau matinya barengan Hubabah aman, tentram, damai nih. Adanya lancar semuanya nih, udah pasti nih. Jadi si perempuan ini berkata, kalau gitu ajak saya bersamamu Hubabah, ajak saya bersama denganmu. Saya ingin ikut kepadamu Hubabah. Hubabah masih dengan tersenyum menjawab, likullin nas lahu awan. Semua orang punya waktunya masing-masing, nak. Belum datang waktumu, sekarang adalah waktuku. Sampaikan kepada semua orang yang nanti datang kemari, sampaikan kepada mereka permohonan maaf saya pada mereka, dan katakan kepada mereka, semua yang pernah berbuat salah kepada saya sudah memaafkan mereka semuanya. Beliau memandang ke atas sambil senyum-senyum, kemudian berkata, la ilaha illallah, menghembuskan nafasnya yang terakhir, meninggal dunia. Saya ketika diceritakan yang seperti itu, saya segera mengangkat tangan dan berkata, ya Allah, tepat kematian semacam itulah yang saya inginkan. Ya Allah, meski rasanya belum pantas untuk berdoa, tapi izinkan hamba yang hina dina ini meminta kepadamu ya Allah, kematian yang seperti itu untuk kematian saya. Karuniakanlah kematian tepat seperti itu ya Allah. Kematian dengan membawa hati penuh cinta, kematian dengan membawa hati penuh rindu kepada yang kepadanya kita kembali, kepada yang hanya kepadanya kita berpulang.